Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Dan hari ini DPI masih bersama Panji Suryono, ada Mas Sabto Haryo dan juga Rizal Palevi. Jersey nggak pakai yang baru? Enggak, karena Ini saya baru sekarang juga nih. Baru ya? Baru dicuci apa baru? dan dibacain terus sama Saryo. Nggak ngaku. Kemarin sama saya host pengganti karena Panji P-nya itu adalah pengganti ya. Terus ini sekarang. Dan pastinya kita juga membuka link saweran ya buat kalian-kalian yang sekedar mau nyawer atau mau nanya-nanya ataupun juga mau ngasih masukan, boleh langsung ada linknya di live chat atau juga di deskripsi video kita. Antoni mana nih Antoni bisa nyawer buat Nesa? Wih. Nesa love gitu kan biasanya. Udah Namanya ada Antoni. aja tuh. Itu di kolom komen juga ada Rizal Kurniawan udah pasti emoticon hati-hati tuh. Hati-hati, mau Bukan. nyebrang loh. Maksudnya- Hati-hati. Maksudnya hati di mata gitu. oh, kirain Nek. hati-hati Love, mau love, nyebrang. love, 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 love. Ada Terus lagi ya, tadi yang nanyain Koci. Koci di mana? lagi Emang liburan. Ada kerjaan apa liburan lama? Justru ATM-nya udah kepenuhan. Nah, itu Liburan dia butuh sebulan. disalurkan dengan lewat liburan itu. Dan yang pertama kita akan bahas Pep ya yang belum tentu diperpanjang kontraknya, selesainya di akhir panas musim depan di 2025 Betul, tahun tahun depan, depan. tapi belum Musim tentu ini. tahu diperpanjang apa enggak kira-kira. Tapi dia sih betah ya Ji sebenarnya. Kayaknya betah, tapi apakah ini ada pertanda related dengan Siki cabut Iya, dan juga dengan situasi masih ini yang chargesnya walaupun kemarin dari yang untuk Premier League dia dari sponsornya udah menang, tapi kan chargesnya masih belum ada keputusan sampai tahun depan kan. Iya, iya. Dan Siki cabut ganti Hugo Viana, apakah ini akan menjadi relate dengan nasib masa depan Pep di City Mas menurut lo? Dikait-kaitin pastinya Ya, ya. pastinya. Pastinya dikait-kaitin. Ya karena kan yang membuat Pep pasti merasa nyaman kan juga dengan adanya Siki Iya, dan iya, juga Veriano kan sebenarnya. Iya, begitu si Siki dikabarkan cabut kan langsung wah, kayaknya Iya. dia udah tahu something nih. Iya, Ada jangan-jangan. tuduhan yang kayaknya kena nih ke City, makanya dia cabut Cocokologi duluan. Tapi ya nggak tahu juga ya. Cuman si Pep kan kalau dia mau cabut, dia biasanya kalau kita ngelihat ke belakang ya, ke Barcelona ke itu, dia biasa cabut di musim memang di terakhirnya gitu. Misalnya 25 ya dia di musim itu dia ngumumin bahwa ini adalah musim terakhir gua gitu. Ya sekarang ya mungkin belum, tapi nanti misalnya dia memang memilih untuk cabut setelah Januari, biasanya dia akan ngumumin itu dan tim akan bermain sambil tahu bahwa di akhir musim mereka udah nggak sama Pep. Itu kan kalau kita berkaca ke Barcelona sama berkaca ke Munchen, itu yang dilakuin sama Tapi nggak Pep. pernah selama ini kan di dua tim itu. Iya, karena kan sempat memperpanjang dulu kan. Betul. Yang di City-nya sempat memperpanjang. Betul. Dan dia mungkin dia punya something ego pribadi yang ingin melebihi pencapaian dari Sir Alex Ferguson. Karena kan dia kan menjadi parameter teratas semua pelatih yang ada di Britania Raya kan. Betul. Karena dia mendapatkan segalanya bersama Manchester United. Kayaknya Pep tuh ingin melebihi dia dari semua hal lah ya. Liga Champions dia sudah, treble dia sudah bisa melakukan juga. Premier League so far cukup banyak juga trofi yang dia menangin. Artinya kalau dia mau nambah lagi ya mungkin dia akan memperpanjang gitu. Cuman ya kita nggak tahu apakah dia memang sudah lelah dengan segala macam isu di luar sepak bola itu sendiri gitu. Cuman kalau in terms of football sih ya kayaknya dia masih berada di posisi yang sulit untuk mencari lawan dia ya. Ya, karena kalau ngeliat isu soal dia cabut itu sebenarnya udah dari 2 tahun 3 tahun terakhir. betul. Dari katanya dia udah jenuh lah, dia butuh tantangan baru lah dan lain-lain. Tapi kan di awal musim dia sudah bilang lagi kalau dia sudah ready to go again gitu, udah semangat lagi setelah kemarin istirahat dan lain-lain. Apakah menurut lo ada tanda-tanda kemungkinan yang menjadi pertanda bahwa Pep akan cabut? Sebenarnya Jal. tanda-tanda sih ya bener ya, udah dari 2 tahun lalu sebenarnya udah kecium karena di Barcelona dia bertahan 4 musim, di Bayern Munchen dia 3 musim dan ini teritori yang belum pernah dia alamin sebelumnya kan. Total udah dari 2016 ke Pokoknya kalau sampai tahun 2024 depan ya, 9 tahun masuk ke ya. 9 8 ya. tahun masuk ke musim 9. Ini Iya. waktu yang lama banget. Belum pernah kita ngeliat Pep Guardiola ngelatih selama ini, tapi kalau ngeliat tanda-tanda dia kayaknya udah capek, gue sih ngerasain kayaknya ada ya di situ ya, karena berfaktor dari nggak cuma si Siki doang ya, tapi musim lalu pun ada Berada kan, Berada Iya. pun juga akhirnya cabut yang padahal tuh gerbongnya Pep yang udah dari dulu-dulu, tapi kenapa satu gerbong akhirnya pada cabut? Mungkin cocokologinya jelas ada kaitannya sama 115 charges itu, tapi kalau ngomongin dari segi squad, gue rasa di eranya Pep ini squadnya City juga udah pada menuju akhir dari masanya juga ya, kayak transisi contoh ya. si De Bruyne mungkin nggak lama lagi menurut gue, Kyle Squad Walker juga nggak paling lama lagi. nggak gemuk dia kali ya. kalau Iya, kita iya, bicara ini ya. paling tipis. Bertahan dari bertahun-tahun kan, faktor penting dalam 4 kali juara beruntun, sebelumnya juga Centurion juga squadnya ini juga. Jadi gue rasa ada beberapa pergantian, jelas Aguero ganti Haaland pergantian, tapi kalau istilahnya tuh
kalau ibarat roda udah getas lah ini ibaratnya, udah ada perlu pergantian lagi, dan gue rasa ini kita Tumben udah nggak bahasa melihat Inggris ya. Karena nggak tahu getas bahasa Inggris apa. takut diundang ke DP English Mas, jadi nggak nyari ini. Dan tantangin sama netizen suruh main ke DP Inggris katanya. Ibarat ban udah getas, Iya, jadi iya. kayaknya skuadnya udah mulai menua, dan gue rasa Pepnya juga udah mulai ada jenuh juga, apalagi kalau ngomongin rival udah makin menipis juga sejak peninggalannya Jurgen Klopp gitu. Jadi gue rasa kayaknya nggak perpanjang sih kalau. Tapi malah bagus dong, maksudnya kalau nggak ada rival kan, kalau gini, kalau kita sedikit komparasi sama Klopp kan, kelihatan fed gitu, dia jenuh, pertama, udah gitu dia limitasinya cukup besar di Liverpool, manajemen nggak terlalu Melindungin ya. ngasih memberikan hak leluasan ke dia, sementara kan Pep selalu juara, dikasih Budget lah. keistimewaan budget tanpa batas gitu, dan juga pesaingnya siapa sih yang bisa nyangin dia, paling cuman Klopp sekali, terus Chelsea dulu Klopp doang sekali juara doang, sekali. tapi udah nggak ada lagi karena apa, justru ini bagus buat dia untuk bisa tadi yang lu bilang melewati warisan atau legacy dari seorang Sir Alex Ferguson, ya waktunya dia di sini nih sama City. Iya, dan gue pikir dengan kemampuan dia yang kebukti bertahun-tahun dia bisa membuat kapal ini stabil, goncangan segala macam bisa dilewatin, kekurangan skuad seperti apa, cedera bisa dia tambal, pembelian pemain yang mostly bener gitu, walaupun banyak juga yang salah langsung dia ganti gitu. Cuman ya kalau gue pribadi sih ya, gue sih lebih ingin dia stay untuk bisa mempertebal lagi legacy dia gitu. At least one more Champions League lah, itu kan pasti masih menjadi itu kan, karena Fergie 2 ya. Fergie 2, di Barcelona dia 2, cuman kan dia selalu bilang bahwa yang bikin juara Barcelona tuh Messi bukan gua gitu kan. Dia selalu ngomong kayak gitu. Kalau di sini ya Ada Haaland. Karena kalau belum ada Haaland belum dapat belum dapat Champions League ya kan. belum dapat juara, dan musim kemarin sama City kan sama Madrid kan juga tipis-tipis kan iya, dia. iya. Penalti ya. Hampir juga dia sampai ke babak-babak akhir gitu. Jadi ya sebetulnya mungkin masih ada ya rasa dia penasaran untuk mendapatkan trofi Liga Champions lagi. Dan ini gue rasa masih menjadi musim yang mungkin dia akan lihat akhir musim ini ya. Karena ketika musim ini menurut gua ini adalah musim yang one of the yang paling berat lah buat Iya, dia. iya, Ya. iya. Ketika Arsenal semakin padu, muncul pula Arne Slot gitu dengan skuadnya yang sekarang mimpin, cedera pada Rodri, itu kan artinya banyak sekali yang harus dia perbaiki ya untuk kapal ini tetap bisa stabil. Jadi kalau dia bisa melalui musim ini, ya mungkin ada bargaining power lagi nanti sama City. Gue butuh amunisi lagi di musim depan kalau lo memang ingin gue tetap stay di sini untuk tambahan 2 atau 3 tahun ke depan. Gua rasa kalau- tapi nambahin dikit Mas, kalau untuk konteks si Pep Guardiola, kenapa tadi Mas ada nyinggung, biasanya dia kalau udah nyentuh tahun terakhirnya kan nggak perpanjang ya di Bayern Munchen dan juga di Barcelona, dan gua rasa kalau sampai di juara sekalipun di akhir musim ini, let's say Premier League atau Champions League, gua rasa ada kemungkinan dia tetap pensiun juga, karena ada istilah kan finish on a high gitu. Ya, Dan bisa menurut bisa gua juga. faktor lu jadi juara 5 tahun beruntun di Premier League itu udah cukup buat dia untuk bisa nyelesain karir dia di Inggris lah istilahnya, di City dulu. Untuk kedepannya dia pindah ke Italia, let's say Italia kan dia belum pernah kan faktor ke Isunya Liga kan dulu Italia. sempat Juventus ya. Juventus sempet, dan gua rasa dia even juara Champions League atau Premier League sekalipun cukup, karena nggak ada yang bisa nyampein dia lagi gitu. Rekor 5 tahun juara itu menurut gua udah cukup jadi alasan bagi dia untuk selesai karir dia di City. Nah ini kita sedikit berandai-andai, tapi gue juga ingin meng-highlight mungkin memang inilah kehebatan dari Ten Hag ya. Dia Ten Hag. bisa membuat dua pelatih, dia bisa meramal. Kemampuannya ternyata bukan untuk iya. memainkan menjadikan pemain jadi jago di lapangan, tapi bisa meramal bahwa akan ada kejadian-kejadian. Ternyata end of era Klopp cabut, tiba-tiba Betul kita nggak ada yang nyangka Klopp cabut, Pep tiba-tiba akhir musim udahan gitu kan. Ternyata hebat Ten Hag End bisa. of eranya mundur ya. Nah, iya, meramal, tapi dia bisa minimal bukan dia meramal. menjadi juara ngalahin mereka gitu. Enggak, ya. bukan. Tapi karena dia udah tahu kayaknya dua orang ini akan cabut nih. Mungkin dia orang dalam kenal sama manajernya. Tahu kayaknya Pep bilang kayak 3 tahun lagi gue cabut ya. Bener. Ten Hag tuh meramal itu. Tapi kita ngomongin berandai-andai. Masa depan seorang Pep Guardiola mana lagi sih yang masih seksi? Karena dia sudah Barcelona, sudah di La Liga, di Jerman udah ada si Munchen, Inggris sudah ada City. Mungkin kalau kita berandai-andai paling di sisanya Italia, Juventus katanya yang pernah paling punya kedekatan sama dia. Kalau mungkin dulu dia pernah melatih Brescia sama Roma, kayaknya nggak dianggap jadi hitungan ya. Tapi kalau timnas mungkin nggak? Lebih mungkin lanjutin karirnya di klub atau timnas menurut kalian? Dengan timnas kan katanya Inggris getol banget. Apa mungkin Spanyol? Atau mungkin dia nggak mungkin Spanyol karena dia terlalu Katalunya banget? Apa mungkin Brazil yang pengen menghadirkan sepak bola cantik lagi? Gimana kalau menurut kalian berandai-andai mana yang paling mungkin? Iya, kalau timnas sih seksi banget sih. Dilatih sama Pep. Pasti orang pengen lihat ya, apakah yang dia bisa lakukan day to day bersama klub bisa dia tularkan ke timnas apa enggak. Cuman ini kan pelatih yang kemampuan, walaupun dia tuh lebih menyukai long term dalam artian liga ya, yang bertemu day to day, yang itu yang memuaskan hasrat dia
secara pribadi adalah ketika gue menjuarai liga. Dia selalu state itu kan sejak di Barcelona, apa gelar yang paling membuat lo puas, dia selalu menyebut liga karena liga membutuhkan sebuah konsistensi. Nah, di timnas kan sulit ya lo bicara konsistensi. Karena lo kan waktu lo sebulan sekali ketemu pemain, habis itu lo ada jeda lama banget, habis itu lo ketemu lagi sebulan sekali, turnamen lo cuman 7 pertandingan untuk bisa tampil di level tertinggi. Tentunya seorang Pep kayaknya punya juga hasrat ke arah sana gitu. Cuman kan pilihan timnasnya mana itu yang selalu menjadi pertanyaan kan. Betul. Inggris ya mereka udah kepincut sama Pep jelas dari berapa tahun lalu ya. Bahkan penggantinya Southgate sebelum dia diganti pun orang udah ingin lihat muka Pep di situ gitu. Mereka ingin mentransform sebuah tim yang menurut mereka punya pemain-pemain terbaik, bisa nggak nih sama si Pep dimaksimalin. Ya pasti kalau masuk ke Inggris ya gue sih salah satu yang ngedukung sih kalau dia masuk ke timnas Inggris gitu. Kalau ke Spanyol ya sejauh ini La Fuente masih baik-baik aja, masih bisa kok meramu tim muda ini mencapai kesuksesan gitu kemarin di Euro, dan ini kan coba dia teruskan. Gua rasa belum saatnya kalau dia mungkin ke Spanyol. Tapi kalau Inggris ya jelas butuh seorang sosok yang seperti Pep. Bahkan si Carsley sendiri kan sempat ngomong ya. Nah, ini nih ada kutipannya dari Lee Carsley ya. Mana nih dia kutipannya dari Liga Arsi, kalau memang tim Inggris itu harus dilatih sama pelatih yang sudah meraih banyak trofi. Sedangkan saya masih dalam proses menuju ke sana. Udah pede banget ya. Ini maksudnya Pep ya. Iya, bukan. Gimana ini ngeras statement dari Ini dia apakah benar? sampai salah diartikan sama publik kan. Iya. Maksudnya lu udah nyerah nih nggak mau megang timnas Inggris lagi. Lu mau balik lagi ke 21? Enggak, maksud gua tuh mungkin belum berada di bracket pelatih top gitu. Gue menuju ke sana. Bukan berarti gue nggak mau diperpanjang. Akhirnya dia sampai bikin komentar kedua gitu kan, bahwa enggak, gue tetap kalau dipercaya untuk megang ini ya sebuah under buat gue. Dan permainan timnya kan dia udah coba ubah-ubah dari beberapa pertandingan. Itu kan nunjukin bahwa ini pelatih berani untuk membuat sebuah perubahan radikal gitu. Gimana kalau lihat dari Pep plannya ini, lo pengennya lihat dia kemana? Inggris sih, Inggris jujur harus ke Inggris banget, karena kalau dia sampai ke Inggris ini bakal ngejawab hasrat fans Inggris gitu. Karena dalam 20 tahun terakhir gua rasa nggak ada pelatih yang levelnya itu benar-benar world class. Even Capello sekalipun gua nggak nganggap dia yang levelnya waktu itu ketika umur segitu dia masih world class lah ketika dia nanganin Inggris. Tapi dalam 20 tahun terakhir kan Inggris dapetnya Roy Hodgson, abis itu Stuart Pearce, abis itu balik lagi ke Roy Hodgson lagi, Gareth Southgate. Gua rasa terlalu lama Inggris ini nggak dapat pelatih yang levelnya kayak Pep Guardiola, dan gua rasa Pep Guardiola juga harus memanfaatkan, tim Inggris harus memanfaatkan karena masih banyak pemain yang masih ada sisa-sisa prime-nya nih. Ibarat Harry Kane masih ada, mumpung masih ada. Kyle Walker juga masih ada di sana. Jadi gua rasa akan sangat sayang banget kalau sekarang talent pool-nya ini nggak dimanfaatin sama pelatih sekelas Pep Guardiola, karena kalau bisa mulangin Piala Dunia lagi setelah berapa lama absen tuh Inggris terakhir kali juara, gua rasa tuh Pep Guardiola bakal jadi dewa kali di publik Inggris, karena emang butuh banget pelatih yang punya identitas bermain kayak gini dan juga punya mentalitas kayak Pep Guardiola gua rasa. Kalau dong berarti sama seorang De La Fuente, dia nggak butuh nama besar buat dirinya, pemain-pemain muda bisa dia ramu, nggak perlu Pep Guardiola gitu kan, dia udah bisa jadi juara. Kalau soal berarti pemain hasrat, Inggris nggak sebagus itu dong untuk bisa mendrive dirinya sendiri menjadi tim yang hebat. Gua rasa pemain Inggris kualitasnya oke-oke banget, Mas. Kita berbicara ada Jude Bellingham di sana, ada Harry Kane di sana. Foden juga ada di sana. Gua rasa kalau ngomongin dari setiap lini pun juga kuat-kuat banget. Mungkin kalau kiper bisa diadu lah sama negara-negara lain. Tapi kalau ngomongin lini per lini, ini tim bisa dimanfaatin banget. Dan gua selalu bilang Southgate ini kan menyia-nyiakan tim Inggris selama 8 tahun menurut gua. Tim ini terlalu terbelakang gara-gara ada kehadiran Southgate di sana. Ngomongin soal walaupun masuk ke final Piala Euro 2 kali, masuk ke semifinal Piala Dunia, tapi gua rasa nggak terlalu dimanfaatkan. Dan gua rasa butuh pelatih sekaliber Guardiola sekalian, daripada tanggung-tanggung nyarinya Eddie Howe, tanggung-tanggung nyarinya pelatih-pelatih lain. Gua rasa harusnya Pep Guardiola. Gue pengen ngebalikin lagi, cuman takutnya dibilang gue pembela Southgate ya. Tapi gue sekarang giliran nanya sama Sario ya, karena seorang Hansi Flick aja di Jerman nyata nggak bisa banyak bergeming juga kan. Begitu dia istimewanya di Bayern Munchen, bahkan sekarang balik ke Barcelona lagi, kelihatan magisnya. Apakah Pep Guardiola otomatis bisa gitu? Karena itu kan tadi contohnya De La Fuente, bahkan Fernando Santos pun kalau kita lihat secara kualitas ini kayak pelatih mediocre, tapi dia bisa juara juga Piala Eropa kan. Menurut lo apakah bisa dibandingkan gitu, pelatih yang bisa melatih klub juara otomatis bisa juga juara sama timnas gitu? Enggak juga sih, on paper sih, lebih on paper ya kalau kita kan bicara itu ya. Cuman kalau kita bicara Guardiola, kita bicara mentality kan. Nah sementara kemarin menurut gua Inggris itu lebih ke mentality. Kualitas tadi yang disebutin Rizal. Mainnya kan juga jelek Mas. Kalau lo jelek. aku udah Piala Eropa kemarin, Piala Eropa kemarin jelek mainnya Inggris dong.
Ya jelek. Ya kan? Tapi Dibanding sampai yang tapi piala sampai final. Oh iya sih, ya Tetap kan. bisa sampai final kan. Ya, itu different case lah kalau ngomongin Ya final iya, semuanya. tetap lah. Maksud lo sejelek-jeleknya lo memandang Southgate, gue tetap memandang pelatih ini sebagai pelatih yang Bisa ke final. iya punya kemampuan. Ya. Pelatih Inggris ke belakang before Southgate nggak ada yang bisa mencapai titik Southgate yang bisa dicapai sama Southgate. Terakhir Brian Robson yang bisa Brian Robson, Bobby yang, Robson, yang buset, semifinal, abis itu Terry Venable semifinal Euro gitu kan. Tapi setelah itu kan sama sekali nggak ada yang bisa mencapai titiknya Southgate. Betul. Kita harus kasih kredit lah itu sebagaimanapun cara bermainnya kan. Orang berpikir harusnya bisa main seperti ini, tapi kan cocok-cocokan juga kan. Betul. Pelatih kan belum tentu. Sama Carsley, kayaknya mereka nggak nginjek rem mainnya. Sekarang udah lepas banget mainnya kemarin di beberapa pertandingan. Pertandingan berikutnya kalah Lawan Yunani sama Yunani kan. Lu nggak melulu secara otomatis lu akan mendapatkan hasil yang bagus dengan pelatih yang lebih berani dibandingkan Southgate gitu. On paper iya Guardiola jelas punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi balik lagi ke mentality pemain. Apakah bisa? Nah, menurut gua Guardiola tuh bisa dari sisi mentality. Kalau dari sisi quality ya udah kebukti. Walaupun mainnya nggak bagus ya, tapi tetap mereka menunjukkan kualitas itu bisa sampai ke situ. Cuman quality wise, faktor X yang lo dibutuhkan di partai-partai krusial itu yang kemarin membuat Inggris tidak bisa tampil secara optimal. Atau jangan main Inggris hanyalah lagi-lagi semut yang digajahkan gitu. Memang kualitasnya dilebih-lebihkan gitu ya? on the paper ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi kita akan lanjut lagi ngebahas timnas Inggrisnya. Sebelumnya kita baca saweran dulu. Baca saweran, ini dari Domba Koci Rp100.000. Kenapa ya timnas Timur Tengah mainnya selalu guling-guling? Nggak ada niatan main bola, beda sama timnas Irak. Nah, karena kan suka ada makan dari Timur Tengah itu kambing guling. Iya, bisa. Jadi dia kalau main bola juga guling-guling. Ada lagi dari Anthony nih, Wah, ini dia nih. Rp145.000. Hadir Vanessa Love. Kamu luar biasa. Love-nya tiga sekarang. Love-nya Oh, 3. dari Palestine Dari Paradise, Palestine seperti biasa. Paradise, Rp100.000. Apa dampak ke Liverpool jika TAA cabut? Minggu lalu, satu kereta dengan para fans Liverpool sepulang dari Selhurst Park. Mereka concern dengan TAA. Iya bagus nih. Nih, Berarti dia di sana Jawab sih. nggak? Jawab. Ini Palestina ada, iya fans Palace nih selalu nyawer juga. Berarti Gua dia rasa ada di sana. Di sana. Satu Di sana bukti dia. di sana. luar Di Palace biasa. dia. Bener-bener Selhurst Park. Gua rasa dampaknya bakal fatal ya. Kita berbicara soal pemain yang emang lulusan akademi. Pasti harapannya fans Liverpool ngarep dia bakal kayak Zubimendi lah. Stay yang gara-gara dia cinta banget sama klubnya. Tapi kalau ngomongin Madrid yang ngetok pintu, jujur gue juga takut gitu ngomongin Trent Alexander-Arnold. Karena Liverpool juga sejarahnya McManaman kurang cinta apa sih dulu sama Liverpool. Michael Owen juga kurang cinta Tapi apa sama Gerrard Liverpool. bisa nolak Gerrard. Gerrard mas beda mas kapten. Gerrard. Tapi kalau Sama, level yang dia- lain tetap nerima juga. Jadi gue khawatirnya itu. Dan kalau ngomongin dampaknya, gue rasa susah banget sih. Karena kita berbicara soal gue bilang back kanan terbaik di dunia saat ini. Bukan cuma dari segi defense, lebay tapi ini. segi output mas. Segi outputnya itu yang gue rasa nggak bisa diganti. fans Madrid dimarahin Coba, Carvajal. coba back setuju terbaik. nggak kalian sama kata-kata Rijal back terbaik dunia saat ini? Catat itu. Carvalho cedera lagi. Itu membuka peluang lagi buat Back didatengin terbaik sama dunia Madrid. kok Piala Eropa masuk squad aja gonta-ganti posisi, gue bingung. Gara-gara Southgate aja itu nggak dimainin. Ya itu ya, Mas Aryo ada jawaban lain tentang TAA? Apa? Tentang Madrid, TAA Mas. kalau cabut dari Liverpool? Kalau ke Madrid. Mungkin lebih sosok ke non teknisnya sih. Kalau dari teknis Bradley di beberapa pertandingan udah nunjukin Oke lah, dia lumayan. mulai bisa kok ngisi posisi itu. Dia butuh jam terbang. Kalau lo balik lagi ke skema di mana lo manfaatin dua wing yang sekarang udah jalan lagi buat Liverpool. Robertson udah nunjukin itu. Kanan tinggal lo kasih kesempatan untuk Bradley. Dan di beberapa point of kemarin musim kemarin nunjukin Bradley lebih bagus dari TAA lo Iya. dari sisi Defensifnya posisi terutama defensifnya juga. gitu. Jadi sebetulnya nih kita bisa melihat ada pengganti yang sepadan untuk TAA. Hanya butuh jam terbang. TAA ketika begitu muncul pertama kan juga nggak sejago ini gitu. Cuman faktor-faktor tadi Akamsi situ, lalu Crossingnya sih Mas yang ya crossing, terutama bola-bola untuk Bola-bola mati crossing. dan Kalau crossingnya sih. untuk defense ya lo masih bisa 11-12 lah sama Bradley gitu. Cuman kemampuan untuk mengasah apa yang bisa ditawarkan TAA dengan bola-bola crossing yang kencengnya itu itu yang masih harus dipelajari oleh Conor Bradley ya. Jadi ya plus minus juga sih buat Liverpool kalau mereka cabut pasti mereka akan dapat duit gede untuk menjual TAA. Tapi di sisi lain mereka punya juga pengganti yang siap untuk menggantikan dia. Oke, itu dia jawaban dari
pertanyaan Palestina dia. Lagi Ada satu lagi dari Domba dan Kardus Koci. Waduh, jadi lu domba apa kardus sih sebenarnya? Rp120.000. Menurut Mas Aryo, siapa yang terbaik di antara Gerrard, Scholes, dan Lampard? Thank you Jebretim. Coba Mas jawab tanpa alasan, Mas. Ayo Mas jawab Mas. Jelas Jawab lah tanpa Mas. alasan. Jelas lah. biar kalau diserang lu udah nggak bisa kasih alasan. Iya. Jelas lah Mas. Paket lengkapnya Gerrard. Ih, bener. Kalau paket lengkap ya. Kalau pengumpan Scholes. Kalau Ngegolin Lampard ngegolin. Tapi paket lengkap as a leader, as a ini semuanya Gerrard.